wabarakatuh. Ya, hari ini Ibu Intan Mesa Fitri atau kalian bisa sebut saja Ibu Intan akan menjelaskan materi tematik SMP LB Tunagrahita kelas 8, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 yaitu tentang metamorfosis kupu. Belajar sama-sama ya. Ini adalah beberapa hal yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah pengertian metamorfosis, jenis metamorfosis, kemudian metamorfosis kupu-kupu. Kita yang pertama dulu ya, pengertian metamorfosis. Nah, ini. Jadi, metamorfosis itu adalah proses perkembangan secara biologis yang dialami oleh makhluk hidup. Terjadi perubahan fisik dari lahir kecil hingga dewasa. Itu adalah disebut sebagai metamorfosis ya. Lanjut. Dua, jenis-jenis metamorfosis. Nah, kita lihat. Jenis metamorfosis itu ternyata ada dua. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, perbedaannya apa? Nah, kalau metamorfosis sempurna itu adalah proses perubahan makhluk hidup yang melalui 4 tahap. Ingat ya, metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Ya. Kemudian kalau metamorfosis yang tidak sempurna hanya mengalami 3 tahap saja, yaitu telur, nimfa, dan imago. Ya, perbedaannya itu ya. Kemudian lanjut, ada hewan apa aja sih yang termasuk metamorfosis sempurna? Ayo coba kita lihat. Nah, ini adalah beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu, nyamuk, katak, dan semut. Keempat hewan ini adalah satu contoh, ada beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Seperti kupu-kupu ini, nah jadi dia mengalami metamorfosis dari mulai telur, ulat, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu. Dan biasanya setiap hewan ini di saat fase-fasenya tersendiri itu memiliki makanan. Kadang makanannya berbeda, kadang tempat hidupnya berbeda. Misalkan kupu-kupu nih, kupu-kupu waktu dia menjadi larva, larva itu adalah ulat. Nah, ketika kupu-kupu menjadi larva atau ulat, dia adalah makanannya daun ya. Namun setelah dia menjadi kupu-kupu, makanannya berubah menjadi nektar. Seperti itu. Kemudian lanjut, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Coba kita lihat. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ini ya. Ada ayam, ada laron, ada capung, kecoa, jangkrik, ya, dan juga belalang. Nah, seperti itu. Keenam hewan ini mengalami tadi apa? 3 tahap kembangan, yaitu telur, nimfa, dan imago. Dia awalnya bertelur dulu, ya. Setelah dia telur, kemudian berubah menjadi imago. Imago itu apa ya? Imago itu adalah wujud makhluk hidup dalam bentuk kecil. Jadi dia mungkin fungsi dari organ tubuhnya atau bentuk tubuhnya itu belum sempurna, sampai kemudian dia menjadi imago. Itu sudah menjadi lebih sempurna bentuk dan fungsi dari tubuhnya ya. Nah, kemudian lanjut lagi pembelajarannya adalah metamorfosis kupu-kupu. Oke, kita lihat ya. Nah, ini adalah bagan siklus hidup kupu-kupu. Coba kita lihat. Yang pertama ini. Nah, ini adalah fase telur ya. Nah, kupu-kupu ini ketika akan bertelur dia itu memilih tempat loh. Iya, jadi dia kupu-kupu itu tidak sembarang bertelur. Kupu-kupu
akan bertelur pada daun yang dia sukai. Dia akan bertelur di sini. Nah, seperti gambar ini ya. Kemudian telur itu akan menjadi apa? Ulat. Ya. Setelah ulat akan berubah menjadi kepompong. Ini ya. Tunjuk ya, ini adalah kepompong. Selanjutnya akan berubah menjadi hewan cantik bernama lebih jelasnya, ayo coba kita lihat videonya ya. Ini adalah video metamorfosis kupu. Ya, kita lihat sama-sama ya. Adalah seperti yang Ibu jelaskan, fase telur. Nah, kupu-kupu itu biasanya bertelur itu juga mencari tempat yang aman. Ya, misalkan ini ada daun ya. Kupu-kupu itu biasanya akan bertelur di ujung daun atau di bawahnya daun ya, agar aman telur-telurnya. Sampai akhirnya setelah beberapa hari dia akan apa? Keluar dari telurnya akan pecah dan menjadi apa? Ulat. Nah, ini ulat ya. Keluar dari telurnya. Lihat. Nah, setelah keluar dari telur, ulat akan berusaha untuk hidup dengan cara memakan daun-daunan, ya. Nah, ini juga proses pergantian kulit pada ulat. Ulat ini selama proses perkembangannya saat menjadi ulat, itu bisa berubah bentuk, berubah kulit loh, hingga 7 kali. Ulat ya. Ulat ini akan makan sebanyak-banyaknya karena untuk persiapan dia akan menjadi kepompong. Setelah itu, ulat mulai membuat apa? Tempat yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menjadi kepompong. Nah, dia akan mencari tempat yang aman. Nah, lihat prosesnya ya. Nah, coba lihat. Ini proses ulat ketika akan berubah menjadi kepompong seperti ini. Nah, untuk proses terjadinya kepompong, pembentukan kupu-kupu di dalam kepompong ini antara spesies berbeda ya. Kira-kira 7-20 hari terus pertumbuhan ulat di dalam kepompong itu sehingga bisa menjadi kupu-kupu. Nah, setelah masa itu berakhir, bisa dilihat, nah, mulai keluar kupu-kupu dari kepompong tadi. Nah, mulai keluar ya. Saat keluar, kupu-kupu sayapnya masih seperti terlihat basah ya, belum mekar sempurna. Nah, namun lama-kelamaan lihat, makin lama akan mekar sempurna. Nah, dan menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, gimana? Anak-anak ibu semua paham? Jadi, proses pembentukan kupu-kupu itu dari apa tadi? Telur, larva atau ulat, kepompong, kemudian menjadi. Sekarang kita lanjutkan agar lebih jelas, kita coba untuk mengisi kuisnya ya. Nah,
Ayo kita coba jawab kuisnya. Perkembangan biologi makhluk hidup dari lahir kecil sampai dewasa tadi disebut apa? Metamorfosis dong. Jawabannya yang kedua ya. Kita lihat jawabannya. Yeay, wow, hebat. Ayo coba soal lagi. Nah, nih tahapan tadi. Masih ingat nggak? Tahap metamorfosis sempurna tadi apa? Ada tahap tadi ya. Telur, larva, pupa, dan imago. Ya, itu jawabannya ada di bagian mana? Nah, namanya. Oke, good job. Ayo lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gambar apa ini? Gambar tersebut merupakan hewan yang mengalami metamorfosis apa coba? Kalau nyamuk tadi metamorfosisnya apa? Tidak. Coba kita coba. Oh, salah. Nyamuk itu adalah metamorfosis sempurna. Jawabannya salah. Nah, nggak apa-apa. Terus belajar ya. Kita coba lagi. Nah, ini gambar tersebut merupakan hewan yang mengalami metamorfosis apa? Ya, sempurna. Benar. Ayo coba satu soal lagi. Ini hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah tadi baru aja dijelaskan loh. Nah, yang kedua. Gambar apa sih? Kupu-kupu. Nah, hebat. Jawabannya benar. Nah, ini skornya ya. Oke. Gimana jadi pembelajaran hari ini? Ya, mungkin Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.